Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen pengetahuan ingin mempresentasikan tentang knowledge management process in Facebook. Nah, kelompok ini beranggotakan satu Ilham Muhammad Yasir, terus ada Adinda Nurisaning Rum Denisanti, terus ada Ahmad Padullah, terus Tarigan, ada juga Andini Primatisya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ahmad, saya persilahkan. Oh iya, di sini saya sebagai membahas company profile yaitu sebuah Facebook. Jadi Facebook itu beroperasi sebagai perusahaan jejaring sosial di seluruh dunia, mempunyai kantor pusat di Hackerway, Menlo Park, California, dan serta sektor internet Facebook berupa online, sehingga Facebook terlibat dalam pengembangan aplikasi media sosial agar semua manusia dapat terhubung melalui perangkat seluler, komputer pribadi, dan permukaan lainnya. Dan juga memungkinkan pengguna untuk berbagi pendapat, ide, foto, video, dan aktivitas online lainnya. Dan Facebook itu didirikan oleh Mark Elliott Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris R. Hughes, Andrew Piscolum, dan Eduardo Pesafrin pada tanggal 4 Februari 2004 berkantor pusat di Menlo Park, California. Ya, lanjut. Dan di sini misi Facebook itu ada 6 bagian. Yang pertama itu adalah memberi kekuatan untuk membangun komunitas dan membawa dunia lebih dekat. Selanjutnya itu ada memperdayakan lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia untuk berbagi ide, menerapkan dukungan, dan membuat perbedaan. Selanjutnya ada membuat komunitas untuk mendukung gerakan yang mereka pedulikan tentang hal apapun. Selanjutnya ada membangun bisnis. Selanjutnya ada memberi informasi dalam sehari mencapai 1 miliar berupa cerita, pesan, atau informasi dari berbagai negara. Selanjutnya itu ada membantu orang dekat bahkan ketika mereka berjauhan. Ya, lanjut. Oke, di sini saya Dinda akan membahas mengenai produk perusahaan. Yang pertama tuh ada Facebook sendiri, lalu yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada WhatsApp, yang keempat ada Messenger, dan yang keempat ada Oculus. Selanjutnya, knowledge management process. Di sini knowledge management sendiri menurut Cho tahun 1990 bahwa suatu kerangka untuk merancang suatu sasaran dan struktur organisasi serta proses-prosesnya sehingga hasilnya dapat dipergunakan oleh organisasi untuk menciptakan suatu nilai baru yang dapat ditawarkan pada pelanggan dan organisasinya. Lalu ada knowledge process. Di sini menurut Nonaka dan Teikuchi tahun 1994 bahwa knowledge process ini itu adalah alat manajemen yang membenarkan keyakinan bahwa pengetahuan menjadi aset untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu bekerja lebih efektif. Lalu selanjutnya ada knowledge codification, yaitu merupakan fase pertama dari siklus knowledge management yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi eksplisit, dan explicit knowledge menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Teknik yang bisa dipakai adalah cognitive maps, decision trees, knowledge taxonomies, dan text analysis. Nah, di sini tuh ada contoh visualisasi pada kota New York, dan itu adalah yang bagian terang itu merupakan aktivitas yang aktivitas yang digunakan oleh Facebook. Jadi, aktivitas yang paling ramai itu adalah aktivitas di kantor dan pusat bisnis, sedangkan aktivitas yang paling sedikit yaitu adalah di daerah pemukiman yang cenderung sedikit. Next. Selanjutnya adalah analisa proses manajemen pengetahuan di Facebook. Pada perusahaan Facebook, manajemen pengetahuan melampaui teknologi yang memfasilitasi berbagai informasi dan kolaborasi itu yang menciptakan dan mempertahankan komunitas. Praktik mengatasi budaya dan perilaku orang
dan menciptakan kepercayaan dan konten yang divalidasi. Penggunaan teknologi untuk kolaborasi telah sangat berubah dari 10 tahun yang lalu. Evolusi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, yang pertama itu ada disk dan transfer file melalui email. Yang kedua ada drive jaringan. Ketiga ada solusi perangkat lunak berbasis web. Dan keempat ada jaringan sosial. Next. Berikut ini merupakan macam-macam tools dari knowledge codification. Yang pertama itu ada knowledge map. Kedua, decision tree. Ketiga, decision table. Keempat, frame. Kelima, production rules. Keenam, ada case-based reasoning. Knowledge codification tools yang digunakan oleh perusahaan Facebook yaitu yang pertama ada knowledge map, yaitu proses di mana organisasi dapat mengidentifikasi dan melakukan kategorisasi aset pengetahuan dalam organisasi mereka, menyangkut manusia, proses, konten, dan teknologi. Yang kedua ada case-based reasoning atau CBL, menggunakan pendekatan kecerdasan buatan yang menitikberatkan pemecahan masalah dengan didasarkan pada knowledge dari kasus-kasus sebelumnya. Apabila ada kasus baru, maka akan disimpan pada basis pengetahuan sehingga sistem akan melakukan learning dan knowledge yang dimiliki oleh sistem akan bertambah. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu Facebook merupakan salah satu perusahaan besar di dunia yang telah mengubah semua aspek pengetahuan masyarakat luas lebih cepat dengan cara menerapkan knowledge management proses di dalam perusahaannya, sehingga perusahaan dapat melampaui teknologi yang memfasilitasi berbagai informasi dan kolaborasi, dapat menciptakan dan mempertahankan komunitas praktik, mengatasi budaya dan perilaku manusia, serta menciptakan kepercayaan dan konten yang divalidasi. Knowledge management proses pada Facebook menggunakan dua tools. Yang pertama yaitu knowledge map, yaitu proses di mana organisasi dapat mengidentifikasi dan melakukan kategorisasi aset pengetahuan dalam organisasi. Terus yang kedua ada case-based reasoning, yaitu menggunakan pendekatan kecerdasan buatan yang menitikberatkan pemecahan masalah dengan didasarkan pada knowledge dari kasus-kasus sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kita sampaikan. Mohon maaf